Monkey D. Luffy, sang kapten legendaris dari kru topi jerami, seringkali dianggap sebagai sosok yang ceroboh, kekanak-kanakan, dan bahkan bodoh oleh orang yang tidak mengenalnya. Namun, di balik sifatnya yang ceria dan terkadang sembrono, tersimpan kualitas kepemimpinan yang luar biasa. Kemampuannya untuk memimpin tidak hanya kru kecilnya, tetapi juga armada bajak laut besar, serta mendapatkan kesetiaan mutlak dari orang-orang di sekitarnya, membuktikan bahwa ia adalah pemimpin sejati. Apa yang membuat Luffy yang tololnya tiada tara bisa menjadi pemimpin? Mengapa orang-orang kuat seperti Zoro, Sanji, Jinbe, dan bahkan para alumni Impel Down mengikutinya tanpa ragu, meski semua punya visi misi masing-masing? Jawabannya terletak pada prinsip-prinsip kepemimpinan alaminya yang kuat, tulus, dan menginspirasi. Berikut adalah penjelasan mendalam tentang Tosang, kunci kepemimpinan Luffy, yang membuatnya dihormati dan dicintai oleh banyak orang. 1. Mimpi besar dan tekad yang tak tergoyahkan. Sejak kecil, Luffy memiliki impian yang jelas dan selalu diucapkannya, bahkan saat angkat telepon dan menjadi raja bajak laut. Bagi kebanyakan orang, ini mungkin terdengar seperti khayalan anak kecil. Namun, Luffy tidak sekadar bermimpi, ia berkomitmen penuh untuk mewujudkannya. Karena keyakinan dan komitmennya membuat banyak orang percaya pada ucapannya, dan ingin dia menggapai impiannya. Ia tidak pernah ragu atau mundur. Bahkan ketika menghadapi musuh yang jauh lebih kuat. Seperti Kaido yang mana kita tahu Luffy selalu tumbang saat berhadapan dengan makhluk terkuat di bumi ini. Atau saat Luffy ingin menyelamatkan es, Luffy tak gentar menghadapi Admiral Angkatan Laut. Bagi Luffy apapun akan kuhadapi demi menyelamatkan es. Ia rela menderita dan berkorban demi tujuannya. Contoh terbaik adalah saat ia bertarung melawan Katakuri di Whole Cake Island. Meski terluka parah, ia terus bangkit karena tekadnya untuk melindungi kru dan mimpinya. Ia tidak terpengaruh oleh omongan orang. Banyak yang meremehkannya, tapi ia tetap maju. Saat Luffy memutuskan untuk mengunjungi Skypiea, semua orang menertawakan hal itu dan bahkan menghajar Luffy kecuali mereka Kurohige. Dan juga saat Robin ditangkap oleh CP9, semua orang berkata Robin akan mengkhianati Luffy. Robin adalah anak iblis. Tapi karena Luffy sudah menjadikan Robin sebagai temannya, dan Luffy bertekad menyelamatkan Robin, Luffy siap menghadapi dan menyatakan perang pada pemerintah dunia. Mengapa ini penting dalam kepemimpinan? Seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas dan keyakinan kuat. Jika pemimpinnya ragu, bagaimana pengikutnya bisa percaya? Luffy membuktikan bahwa keteguhan hati adalah fondasi kepemimpinan. 2. Memimpin dengan tindakan bukan hanya kata-kata. Luffy tidak suka berpidato atau memberi perintah panjang lebar. Luffy bukan tipe pemimpin yang otoriter dan suka merintah, bahkan Luffy jarang sekali mengatakan hal yang sangat serius. Ia memimpin dengan aksi nyata. Dia langsung menjadi garda terdepan untuk teman-temannya. Ia selalu berada di garis depan. Ketika ada bahaya, Luffy maju pertama kali. Saat di Alabasta, Luffy langsung menghadapi Crocodile, yang mana Luffy belum bisa haki dan tidak bisa memukul Crocodile sama sekali. Namun dia tetap mencari cara untuk bisa mengalahkan Crocodile. Ia tidak menyuruh orang lain melakukan apa yang tidak mau ia lakukan sendiri. Misalnya, saat melawan Doflamingo di Dressrosa, Luffy tidak memaksa orang lain untuk bertarung. Ia maju sendiri meski tahu risikonya. Dan juga seperti Sanji yang punya prinsip tidak akan memukul wanita. Luffy tidak pernah menyinggung atau mempermasalahkan hal itu. Atau seperti Zoro yang lebih cenderung senang untuk melawan sesama pendekar pedang. Luffy mengerti hal itu dan membiarkan Zoro mengambil perannya. Ia tidak takut mengambil tanggung jawab. Ketika Usopp sempat meninggalkan kru karena merasa Going Merry yang sudah terluka parah sudah tidak diinginkan temannya, Luffy tidak lari dari masalah. Ia menghadapinya meski berat, meski menggores hati dan perasaannya, tetap dia lakukan ini menjalani tanggung jawab sebagai kapten. Luffy mencoba memberi pengertian pada Usopp meski harus berujung menjadi perkelahian sesama pria. Luffy tidak mengendorkan serangannya karena tahu Usopp lebih lemah darinya. Luffy tidak memandang lemah siapapun yang menjadi lawan bertarungnya. 3. Kemampuan memotivasi orang lain tanpa sadar. Luffy jarang memberi motivasi verbal seperti, "Kamu pasti bisa." Namun, keberanian dan semangatnya secara alami menginspirasi orang lain. Mihawk juga pernah berkata bahwa Luffy memiliki kemampuan yang sangat berbahaya di lautan. Dia bisa membuat orang lain bahkan musuh sekaligus untuk ikut mengikutinya. Ia membuat orang ingin bergabung dengannya.
Saat awalnya Nami yang masih berurusan dengan Arlong sempat mengkhianati Luffy saat di Baratie, meninggalkan Luffy, Zoro, dan Usopp. Namun Luffy Yan mengetahui hal itu tidak langsung menyalahkan Nami. Dia malah membantu Nami untuk membebaskan desanya dan menghajar Arlong dan krunya. Ia membangkitkan harapan di tempat yang putus asa. Di Wano, para samurai sudah menyerah melawan Kaido, tapi kehadiran Luffy mengembalikan semangat mereka. Dan pada saat peristiwa Marineford, Luffy bisa membawa Ivankov, Jinbe, Buggy, Crocodile, dan yang lainnya ikut bersamanya, meski mereka semua memiliki visi misi masing-masing. Dan Luffy juga membuat Shirohige terkagum dengannya, dan membuat Shirohige menyuruh krunya untuk ikut berjuang dan melindungi Luffy. Ia tidak pernah menyerah, sekalipun kalah. Setelah dikalahkan Kaido, ia bangkit lagi dan mencapai Gear 5, membuktikan bahwa kegagalan bukan akhir. 4. Tidak peduli latar belakang, yang penting hati nurani. Luffy tidak pernah menilai orang dari masa lalu atau status sosial. Yang ia lihat adalah siapa mereka sekarang. Ia menerima Robin meski dikenal sebagai Iblis O'Hara dan juga mantan wakilnya Crocodile. Setelah Luffy menjadikan Robin sebagai temannya dan Robin ditangkap oleh si Pesian, Luffy siap melawan pemerintah dunia demi membebaskan Robin. Luffy juga mengajak Chopper bergabung bersamanya, meski banyak orang menganggap Chopper seperti monster. Mengapa ini penting? Kepemimpinan sejati berarti memberi kesempatan pada orang yang ingin berubah. Dengan tidak memandang rendah siapapun, Luffy membuat orang merasa dihargai. 5. Percaya sepenuhnya pada krunya. Luffy tidak pernah meragukan teman-temannya, bahkan ketika mereka sendiri ragu. Luffy yakin dia tidak bisa menggapai mimpinya tanpa teman-temannya. Saat Sanji akan menikahi Puding, aliansi Germa dan Big Mom mengancam Sanji. Jika ia tidak ikut dengan mereka, mereka akan menghancurkan teman-teman Sanji dan semua koki yang ada di Baratie. Mendengar itu, Sanji mengikuti keluarganya dan bahkan menolak Luffy hingga menendang wajahnya. Namun Luffy tahu dan berkata, "Aku tidak peduli berapa kali pun kau menghajarku, karena yang merasakan sakitnya adalah kau, Sanji. Aku tidak bisa menjadi Raja Bajak Laut tanpa kau. Kembalilah, Sanji." Luffy percaya bahwa Sanji akan kembali padanya. Mengapa ini krusial? Kepercayaan adalah dasar kerja tim. Jika pemimpin tidak percaya pada anak buahnya, bagaimana mereka bisa berkembang? 6. Rasa sayang yang tulus dan loyalitas tanpa syarat. Luffy rela mati untuk teman-temannya, dan itu bukan sekadar ucapan. Meski kapten kita ini terlihat bodoh, sembrono, dan tidak serius, Luffy sangat menyayangi teman-temannya, bahkan melebihi dirinya sendiri. Saat Nami terkena virus berbahaya, Luffy harus memanjat gunung es dan menghadapi badai salju sambil menggendong Sanji yang pingsan setelah melindungi Luffy dan Nami. Luffy melakukan hal itu, meski ia sendiri sudah setengah sekarat, demi menyelamatkan temannya. Mengapa ini membedakannya? Kepemimpinan bukan hanya tentang kekuatan, tapi komitmen untuk melindungi yang dipimpinnya. Mengapa Luffy adalah pemimpin sejati? Luffy mungkin tidak pintar merencanakan strategi seperti Law atau memiliki karisma seperti Shanks. Namun, kepemimpinannya alami dan tulus, yang justru membuatnya diikuti bukan karena takut, tapi karena hormat dan cinta. Ia punya mimpi besar dan tekad baja. Ia memimpin dengan tindakan, bukan omong kosong. Ia menginspirasi tanpa sadar. Ia tidak memandang rendah siapapun. Ia percaya pada krunya sepenuhnya. Ia rela berkorban demi orang yang ia sayangi. Inilah yang membuat Monkey D. Luffy bukan sekadar bajak laut kuat, melainkan pemimpin sejati yang layak menjadi Raja Bajak Laut.